Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di webinar pengenalan statistik ekonomi dan bisnis. Nama saya Khairunisa dan saya akan menemani teman-teman dalam satu semester ke depan untuk membahas statistik dengan cara yang santai, fun, dan tentunya insya Allah bermanfaat. Sekarang mungkin saya cek dulu, teman-teman bisa menjawab atau mencatat dan siapkan alat tulisnya. Siapa ya di sini yang kalau mendengar kata statistik langsung merasa kepalanya berasap seperti itu? Oke, tenang, kalian tidak sendirian. Tapi hari ini, karena ini pertemuan pertama, kita akan bahas statistik tanpa rumus-rumus membingungkan. Kita akan lihat bagaimana statistik bisa bikin bisnis lebih sukses dan keputusan ekonomi lebih akurat. Mari kita mulai. Nah, hari ini kita akan bahas tiga hal utama. Yang pertama yaitu apa itu statistik ekonomi dan bisnis. Ya, jangan khawatir, ini bukan kelas matematika. Dan mengapa statistik itu penting? Nah, statistik ini nanti ke depan bisa bantu juga bisnis dan karir teman-teman sekalian. Lalu, bagaimana sih statistik digunakan dalam dunia nyata? Nah, contohnya mungkin nanti lebih dekat daripada yang kalian kira. Dan tentunya saya juga akan menginformasikan tugas pertama kalian nanti di akhir terkait Journal Review on Business Statistic Applications. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir, seperti itu. Nah, untuk aturan kelasnya, meskipun ini rekaman gitu ya, tapi nanti ini akan berlaku juga eh, di kelas tatap muka setelah Lebaran, seperti itu ya. Dua pertemuan ini kita memang online atau secara daring. Yang pertama yaitu belajar aktif. Nah, meski ini rekaman, kalian tetap bisa fokus dan ambil catatan. Kemudian nanti setelah Lebaran, kita akan menggunakan Excel dan juga Google Visualization. Ini akan jadi alat utama kita yang semua bisa akses dan juga free. Nah, jangan malas membaca jurnal yang ketiga, karena tugas pertama akan butuh analisis jurnal akademik. Nah, ini dia nanti struktur kelas kita. Ada 4 pertemuan teori, 4 sesi praktikum, Excel dan Google Visualization. Teman-teman akan belajar mengolah data. Kemudian ada 4 kelas outing, di mana ini adalah pengumpulan data di dunia nyata. Teman-teman siap turun lapangan, survei, dan sebagainya. Kemudian ada presentasi besar. Jadi nanti teman-teman akan presentasi untuk pengambilan nilai ujian tengah dan juga akhir semester. Jadi waktunya teman-teman pamer skillnya seperti itu. Nah, untuk aturan kelas dan juga silabus, teman-teman bisa bisa download di e-learning, portal e-learning seperti itu. Nah, kita masuk ke, oke, apa itu statistik ekonomi dan bisnis seperti itu ya. Kira-kira teman-teman mau menjawab dulu sendiri nggak? Apa sih menurut teman-teman apa itu statistik ekonomi dan bisnis sebelum saya jelaskan? Nanti bisa diposter lebih dahulu ya, sebelum teman-teman dengar penjelasan dari saya. Oke, baiklah kita mulai dari yang paling dasar. Singkatnya, statistik itu adalah cara kita mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data supaya bisa mengambil keputusan yang lebih baik seperti itu. Contohnya, kamu punya bisnis kopi dan ingin tahu jam berapa sih pelanggan paling ramai, itu pasti nanti butuh statistik. Contohnya, contoh lainnya gitu ya. Kalau mau investasi saham misalnya, statistik bisa bantu juga untuk menganalisis sebelum membeli instrumen saham yang teman-teman pilih. Nah, jadi gampangnya sih statistik itu seperti GPS gitu ya. GPS untuk mengambil keputusan. Tanpa ini, teman-teman cuma bisa menebak-nebak. Jadi, statistik itu harus kumpulin data dulu. Kita mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar intuisi aja atau menebak-nebak. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk, kenapa sih statistik itu penting? Nah, sekarang kenapa kita harus peduli sama statistik?
gitu ya. Nah, karena dunia bisnis dan ekonomi itu penuh dengan ketidakpastian. Sehari-hari pun kita dipenuhi dengan ketidakpastian gitu. Jadi statistik membantu kita mengurangi resiko dan membuat keputusan yang lebih cerdas, sama kayak teman-teman mau belanja di Shopee misalnya gitu ya. Ada mau beli suatu produk gitu kan. Nah, kadang-kadang satu produk ini dijual oleh merchant yang berbeda-beda. Tentu teman-teman akan membandingkan setiap merchant gitu. Mana ya yang dia lihat testimonialnya seperti itu atau komen-komennya, lihat bintangnya. Mungkin teman-teman akan pilih bintang atau ratingnya yang tertinggi atau misalnya melihat komentarnya apakah pengirimannya tepat waktu atau tidak, kemudian sellernya amanah atau enggak. Nah, itu kan salah satu contoh pencarian data, pengumpulan data untuk kita mengambil keputusan kita mau beli di merchant yang mana supaya kecil kemungkinan kita zonk ketika membeli suatu produk seperti itu. Nah, contoh nyata lainnya kalau di dunia nyata ya bank misalnya menilai resiko kredit itu sebelum memberi pinjaman. Jadi nggak sembarang orang yang bisa meminjam di bank, ada penilaian resiko. Kemudian ada nih yang masih langganan Netflix nggak ya? Memang Netflix termasuk kalau di no thanks dia termasuk yang di boykot ya. Nah, Netflix itu menggunakan data statistik untuk rekomendasi film favorit karena sebelum teman-teman biasanya setelah login itu kan disuruh milih ya apa aja sih film favoritnya gitu kan. Nah, jadi algoritma Netflix itu juga namanya statistik. Jadi mulai dari bisnis kecil sampai raksasa seperti Google dan Amazon itu semuanya menggunakan statistik. Nah, kalau ada yang penggemar drama Korea, sekarang itu ada drama terbaru namanya The Witch, itu berlatar belakang statistik. Nah, bagi yang ingin apa namanya kayak memahami atau merasa dapat klik gitu belajar statistik, mungkin teman-teman bisa coba menonton drama tersebut seperti itu. Lagi ongoing sih, belum selesai. Oke. Nah, kapan teman-teman menggunakan eh, statistik itu sendiri? Nah, biasanya sebelum launching produk seperti itu ya. Kalau sebelum launching produk biasanya teman-teman melakukan survei pasar atau forecast forecast itu dalam arti kata menebak, bukan menebak ya, bukan menebak dalam arti eh, kemudian kita hitung kancing, tapi lebih memperkirakan berdasarkan data, misalnya kira-kira permintaannya ini bakalan banyak atau enggak, permintaannya itu lebih banyak kalau misalnya baju tuh kan ada ukuran S, M, L, XL, XL, XXL seperti itu. Kira-kira yang banyak bakal laku yang mana ya sebelum kita kemudian memproduksi atau menambah stok gitu. Kemudian ketika kita melakukan perencanaan keuangan. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah dari sekarang gitu melakukan perencanaan keuangan, termasuk apabila kita dikasih bulanan gitu sama orang tua bukan harian. Kalau harian kan gampang ya, tinggal ya udah berarti satu hari dikasih segitu ya dihabisin segitu gitu ya. Tapi kalau misalnya bulanan kita kan harus pintar-pintar mengelola. Nah, ketika dalam melakukan perencanaan keuangan kita memprediksi berapa sih pengeluaran dalam sebulan, kemudian analisis biaya, atau ya ketika tadi membuat keputusan investasi, melihat dengan cara melihat tren pasar, kemudian indikator ekonomi. Makanya ketika teman-teman belajar statistik, sebenarnya eh, nanti akan lebih nyambung ketika teman-teman udah dapat ekonomi makro gitu ya. Ekonomi makro karena indikator ekonomi itu biasanya dapat di ekonomi makro dan mikro atau bisa juga statistik ini digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi atau pengambilan keputusan di perusahaan. Misal
Dari mana? Dari pertumbuhan GDP, dari tingkat inflasi, kemudian analisis pengangguran, dan sebagainya. Oke, bagaimana sih statistik ekonomi dan bisnis itu kemudian digunakan? Yang pertama, tahapnya adalah data collection. Jadi, teman-teman harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Kalau nggak ada datanya, itu namanya bukan statistik. Melalui bisa survei, bisa eh, laporan keuangan, bisa juga kita dari feedback customer, seperti itu. Kemudian setelah dikumpulkan, datanya diproses, data processing. Ini mengorganisir data menggunakan spreadsheet ataupun Google Sheet. Itu terserah lah, bisa lewat Excel dan sebagainya. Kemudian setelah data diproses, lalu dilakukanlah data analisis. Data analisis ini nanti bisa macam-macam. Bisa menggunakan deskriptif statistik, uji hipotesis, analisis regresi, dan sebagainya. Nah, setelah data itu dianalisis, kemudian teman-teman akan melakukan interpretasi data. Nah, contohnya Netflix menganalisa apa namanya petanya eh, penonton atau konsumen mereka untuk merekomendasikan pilihan-pilihan tontonan ya. Misalnya film-film apa sih yang mau direkomendasikan Netflix untuk kita. Itu kan sangat personal ya. Setiap orang punya akan memiliki rekomendasi yang berbeda. Atau misalnya retail bisnis itu mengoptimalisasi harga dengan eh, melihat perilaku konsumen. Nah, semua ini kan tentu didapat dari feedback customer, bisa dari survei dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi memang karena di dunia bisnis ini penuh dengan ketidakpastian, si statistik tadi membantu kita mengurangi resiko dan membuat keputusan lebih cerdas. Nah, jadi mulai dari bisnis kecil sampai raksasa seperti mungkin Google dan juga Amazon, semua itu menggunakan statistik gitu ya. Nah, untuk materi hari ini itu aja dulu perkenalan ya. Eh, supaya teman-teman kemudian agak panas dikit gitu ya. Kita ada tugas pertama yaitu jurnal review. Nanti dari jurnal review ini mungkin akan muncul banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, itu silahkan teman-teman nanti bisa melalui forum di portal e-learning ataupun juga teman-teman bisa melalui WhatsApp. Dari WhatsApp itu, grup WhatsApp itu teman-teman bisa bertanya terkait materi statistik mulai hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 4 gitu ya. Itu maksudnya waktu saya merespon dan waktu kalian bertanya gitu ya. Nah, tugas pertamanya yaitu jurnal review. Nah, apa sih jurnal review itu? Tugasnya teman-teman masing-masing ini tuh independen ya. Artinya independen itu tugas mandiri masing-masing. Nah, cari satu jurnal akademik tentang penggunaan statistik dalam bisnis. Teman-teman bisa buat review 100 kata maksimal, minimal, menjelaskan bagaimana sih statistik digunakan dalam jurnal tersebut atau artikel tersebut. Deadline-nya tanggal 19 April ya, teman-teman bisa mengumpulkan nanti di portal e-learning, submit dalam bentuk PDF. Nah, kalian bisa cari jurnalnya di Google Scholar, ResearchGate, atau Science Direct, atau Scopus, tapi pastikan jurnalnya itu adalah jurnal yang peer review. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa nyarinya setelah dapat misalnya di Google Scholar atau mungkin Publish and Perish, ada software, teman-teman bisa gunakan itu. Nanti dicek dia masuk ke Sinta berapa. Saya sarankan sih teman-teman baca artikel jurnal antara Sinta 1 dan sampai dengan Sinta 3, 1, 2, 3. Ya, kalau teman-teman mau baca jurnal terindeks Scopus pun nggak masalah atau jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Tapi eh, kalau teman-teman mau yang bahasa Indonesia bisa dicari jurnal Sinta 1, terindeks Sinta 1, Sinta 2, ataupun Sinta 3. Nah, nanti kalau misalnya bingung, silahkan tanyakan ke grup. Kalau teman-teman bisa cari mandiri, ya udah, berarti saya nggak perlu jelasin lagi. Tapi kalau teman-teman perlu penjelasan lebih lanjut, nanti setelah memahami materi hari ini,
silahkan ditanyakan di grup ya, karena waktunya pun cukup panjang di 19 April, teman-teman boleh tanya di hari kerja. Kalau libur, grupnya boleh aja sih teman-teman berinteraksi di grup ketika hari libur. Tapi mungkin saya nggak respon, gitu ya. Oke, nanti saya responnya ketika selesai hari libur. Nah, kemudian biasanya nih kan karena kita tidak ada sesi tanya jawab ya, eh, saya rangkum aja biasanya mahasiswa itu bertanya tentang apa ya. Nah, ada pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan, saya tidak suka matematika, tidak begitu paham matematika, bakal kesulitan nggak? Sebenarnya teman-teman tenang aja, karena di statistik ini kita nanti akan banyak menggunakan Excel dan juga Google Visualization, tapi kita tetap belajar dasarnya ya. Jadi kita tetap belajar persamaan, kemudian beberapa rumus-rumus supaya teman-teman tahu dasarnya. Jadi kita nggak ngafal rumus, kalian cukup belajar membaca dan memahami data seperti itu. Nah, kenapa sih kita tidak pakai SPSS, Bu? Mungkin sering ya kakak-kakak kelasnya kalau teman-teman nanya tuh pakai SPSS, Evius gitu ya. Karena Excel dan Google Visualization lebih user friendly, gratis dan fleksibel untuk bisnis. Bukan berarti kalau nanti teman-teman mau nanya-nanya tentang SPSS nggak boleh, boleh aja sih. Tapi memang karena kita tidak punya lab khusus untuk statistik, nanti kelamaan di install-installnya gitu. Jadi kita pakai sepakat menggunakan Excel dan Google Visualization aja gitu ya. Nah, apa saya bisa pakai AI atau ChatGPT, Bu, dalam membuat tugas? Nah, ChatGPT itu eh, gunanya kan untuk membantu ya, untuk bukan untuk mengerjakan tugas. Jadi boleh digunakan untuk membantu memahami materi, tapi analisisnya teman-teman tetap harus lakukan sendiri. Makanya baca beberapa jurnal, jangan satu jurnal aja, seperti itu. Oke, kayaknya untuk perkenalan sampai di sini aja. Nanti mungkin di pertemuan ketiga kita akan mulai dengan perkenalan ya. Saya juga belum kenal kelas ini. Jadi mungkin di dua pertemuan yang daring ini kita hanya bahas hal yang ringan-ringan aja gitu ya. Apalagi lagi bulan puasa nih ya. Lagi bulan puasa, tapi teman-teman sangat boleh explore lebih jauh. Saya sarankan untuk baca bukunya Statistik Sinkic itu juga bagus. Atau teman-teman bisa pinjam di perpustakaan UMSU atau di perpustakaan Perpusnas ya. Sekarang makin nyaman gitu. Sorry kok Perpusnas sih. Perpustakaan Pemprov gitu. Pemilik Sumatera Utara depan Istana Maimun. Teman-teman bisa main ke sana. Gitu. Oke, jadi kita wrap up ya sesi hari ini. Hari ini kita sudah ada membahas, walaupun semuanya sangat singkat gitu ya, tapi mudah-mudahan poin-poin yang sangat singkat ini teman-teman bisa explore lebih jauh selama liburan. Pertama, apa itu statistik bisnis dan ekonomi? Kenapa statistik itu penting? Kemudian bagaimana statistik digunakan dalam dunia nyata? Dan jangan lupa tugas pertamanya yaitu jurnal review. Nah, saya harap webinar ini atau video ini ya bisa bikin teman-teman semua makin semangat belajar statistiknya. Dan kalau masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk baca ulang, tonton ulang materinya, videonya, kemudian ada modul ya, silahkan teman-teman explore dari modul, kemudian baca buku. Jadi nggak mungkin ngelihat modul ini kan hanya poin yang saya sarikan dari beberapa buku. Nah, makanya teman-teman saya sarankan membaca buku gitu ya. Dan cek sumber tambahan itu ya berupa artikel jurnal tadi yang sudah direkomendasikan. Nanti juga saya akan lampirkan di portal beberapa bacaan artikel jurnal untuk teman-teman. Seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.